Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadirannya kita masih diberikan kesempatan, terutama nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan multimedia yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita, guru kita, Ibu Lela Lestari dalam umrah angkatan 7 SMA 1 Pelangi, dan tentunya untuk kurang lebih 1 jam atau lebih ke depan kita akan mendapatkan pengetahuan, informasi, dan harapannya dapat berorientasi kepada peserta didik kita atau murid kita untuk pembelajaran dan kemajuan sekolah atau satuan pendidikan kita. Yang kami hormati Ibu Lela Lestari, kami mohon kesediaannya untuk nanti bisa berbagi seluas-luasnya sehingga kami dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menerapkan upaya budaya positif kepada anak didik kita di SMA 1 Pelangi. Baik Bapak Ibu, sebelum memberikan kesempatan kepada Ibu Lela, ada baiknya kita memulai kegiatan seminasi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Baik, kepada Ibu Lela kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk berzikir ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini dapat memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi dari apa ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan pada pendidikan CGP yang khususnya itu pada penyelesaian modul pertama. Nah, di sini saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti diseminasi yang akan saya berikan nantinya ya. Insya Allah akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dery selaku moderator yang sudah membimbing acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Oke, di sini saya akan melakukan diseminasi ataupun sosialisasi terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang mana pada materi ini merupakan suatu materi yang ada pada modul pertama, yaitu modul pertama titik 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kita semua mungkin sudah tahu apa tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan tujuan pendidikan itu merupakan suatu mendukung segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik kita di sini Bapak Ibu ya, kami dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini sangat diperjelas sekali bahwa kita sebagai guru hanya sebagai penuntun, ya. Kita bukan kayak menuntut, kita sebetulnya penuntun, akan tetapi penuntun yang mana dapat kita ketahui bahwa anak kita itu pada dasarnya mereka lahir itu sudah memiliki dasar, mereka sudah memiliki bakat tersendiri.
seperti itu. Akan tetapi di sini tugas kita adalah bagaimana cara kita menuntut anak ini sehingga dia nantinya bisa menjadi pribadi yang berperilaku baik ke masyarakat, untuk dirinya sendiri dan pada lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, di sini Bapak yang berdewan kawan ibaratkan pendidikan itu pendidik adalah seorang petani, sedangkan murid itu adalah sebagai benih. Dapat kita ketahui, dapat kita misalkan, murid itu adalah sebagai benih-benih jagung. Anggap mereka adalah sebagai benih-benih jagung, sedangkan dari sini Bapak Ibu ya, kita adalah sebagai petani. Nah, kalau benih-benih tersebut, misalkan benih tersebut walaupun dia benih yang super misalnya, dia yang sedang-sedang saja, akan tetapi jika kita tanam benih tersebut pada suatu lahan yang subur, kemudian yang pengairannya lancar, kemudian yang dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, insya Allah mungkin kita di sini juga tahu dia akan tumbuh subur. Iya, seperti itu juga kebaliknya. Misalnya walaupun kita memiliki benih tersebut bibit super seorang itu, nah tetapi misalkan kita tanamkan dia di lahan yang bersam tanpa ada perawatan dari kita, kemudian kurangnya pengairan, kurangnya cahaya matahari, itu dapat kita ketahui juga bahwa itu mungkin bisa saja benih tersebut walaupun dia dari bibit unggul dia bisa mati ataupun dia bisa tumbuh, akan tetapi pertumbuhannya tidak optimal. Ya, begitu juga Bapak Ibu. Ternyata bagaimana hubungan kita dengan siswa juga seperti itu. Siswa kita adalah sebagai benih yang mana mereka bersekolah di sini, kemudian kita adalah sebagai petani. Yang mana bagaimana kita bisa menuntut siswa kita bisa merawat mereka sehingga mereka nanti diharapkan bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter diri yang baik seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, budaya positif yang mana di sini saya bagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru bergerak, yang mana di sini Bapak Ibu semua, budaya positif itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan pendidikan itu sendiri. Ini merupakan salah satu hal kecilnya ya. Nah, untuk budaya positif itu adalah suatu nilai yang bernilai positif dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang dipasar. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh karakter murid yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di sekolah kita, apakah kita sudah menerapkan budaya positif? Gimana? Di sekolah kita apakah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan? Contohnya budaya positif yang sudah kita lakukan. Sering pagi-pagi itu Pak Daniel. Iya. Oke, benar sekali apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Salah satu budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita itu salah satunya itu adalah secerah mentari. Nah, yang mana kepanjangannya itu adalah senyum, cerdas, dan ramah menyambut siswa di pagi hari. Itu salah satunya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan budaya positif ya, Nah, Bapak Ibu selain budaya positif secara mentari kira-kira apa lagi? Ada Bapak Ibu? Dan Pak Agus dulu. Baik, ada program yang dicanangkan di sekolah ini tentang PCS membawa tempat sendiri, yaitu dimana siswa wajib membawa tempat makan sendiri tanpa menggunakan plastik atau kemasan dari kantin. Nah, itu sudah diberdayakan di sekolah. Ya, benar sekali Pak Agus. Sebenarnya itu kenapa budaya positif tadi? Kan di sini kita bagaimana cara kita untuk menunjukkan suatu karakter siswa ya dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, pada budaya positif yang IPS mungkin di situ karena bagaimana cara kita untuk menyayangi lingkungan, ya, bagaimana kita menyayangi lingkungan sehingga bagaimana kita harus untuk mengurangi sampah plastik seperti itu. Kemudian ada lagi budaya positif lainnya yang sudah kita jalankan di sekolah.
Bulan ada Bu Oke, baik. Sedikit menambahkan budaya ya. Mungkin budaya positif yang sudah kita terapkan adalah 15 menit sebelum pembukaan pelajaran, di mana di situ ada literasi, kemudian ada pembinaan wali kelas, ada pengajian, kemudian juga ada apalagi yang pembinaan yang berupa masukan untuk siswa tentang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu juga sekolah ini menyediakan waktu khusus untuk sholat. Jadi membiasakan hal yang sudah biasa, tapi ini pendampingan yang sangat bermanfaat untuk siswa. Saya rasa seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Dan setelah kali sudah disampaikan Bu Devi, kita melaksanakan 15 menit sebelum pelajaran ya. Yang mana di situ sebenarnya untuk menjalin hubungan antara wali kelas dengan siswa. Di situ kan bagaimana cara kita melakukan pendekatan juga kepada siswa ya. Oke, ada lagi? Bu Devi. Oh, Bu Devi. Oke, satu lagi. Terima kasih Ibu Lestari. Budaya positif yang sekarang menjalankan sekolah kita itu ada Jumat Berkah. Yang dimana di setiap Jumat Berkah itu nanti kita menyisihkan, maksudnya siswanya menyisihkan uang. Kan ada teman-teman yang mungkin baru teman lainnya, kita bisa menyumbangkan itu, membeli kaos kaki atau baju dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lesti. Ya benar sekali Bu Lesti. Dan itu namanya gerbang juga kalau nggak salah ya. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita, yang mana kalau kita lihat nilai yang kita dapatkan dari situ nilai kepedulian dari siswa untuk sesama yang sama temannya dan mungkin untuk lingkungan sekitar sini. Dan kita harapkan semoga kepedulian tersebut bisa mereka terapkan di luar sana juga seperti itu. Oke, itu beberapa bentuk budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Oke. Nah, pada modul 1.4 ini terkait budaya positif di sini ada 7 kompetensi inti yang dibahas ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Oke, nah di sini sebelum saya lanjutkan menjelaskan apa itu perubahan paradigma, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain genggaman tangan sebentar ya. Oke, di sini mungkin dengan caranya yang berbeda dengan rekan PGP kita yang sebelumnya ada Pak Dery sama Pak Dani. Nah, kalau mereka sebelumnya menggunakan berpasangan antara Bapak Ibu, nah di sini mungkin di sini hubungannya nanti Bapak Ibu dengan saya. Oke. Nah, dipersilakan pada Bapak Ibu semua untuk menggenggam, silakan menggempalkan tangannya, kemudian silakan gempalkan tangan kanan kalian ke Bapak Ibu semua, kemudian silakan lihat gempalan tangannya, kemudian Bapak bayangkan Bapak Ibu semua memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman. Silakan dibayangkan Bapak Ibu semua memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu semua. Ya, silakan dibayangkan. Kemudian silakan Bapak Ibu semua pertahankan sekuat-kuatnya sesuatu yang sangat berharga tersebut. Gimana? Apakah sudah? Sudah ya? Nah, jangan dibantu Bapak Ibu. Dibuka tetap di dalam sampai sekuat-kuatnya, sekuat tenaga Bapak Ibu jangan dibuka. Oke. Jadi sebenarnya mengibaratkan ada sesuatu barang yang berharga ya. Barang berharga itu tidak selalu berupa uang Bapak Ibu ya. Mungkin keluarga ya Bapak ya. Di sini saya mau menyapa Ibu. Halo Ibu. Halo, oke, baik Ibu. Nah di sini Ibu kan sudah membawa sesuatu yang sangat berharga di tangan Ibu ya.
Nah di situ ibu sudah meletakkan sesuatu di tangan ibu. Mana gempalan tangan ibu? Oke, nah di situ ada sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan ibu. Betul. Nah di sini saya menganggap itu adalah senior saya yang luar biasa. Dan di sini saya menganggap ibu itu bukan hanya senior biasa, akan tetapi saya sudah menganggap ibu itu kayak ibu saya sendiri. Ya. Nah, bu, boleh tidak saya meminta yang ada di genggaman ibu? Oke, Bu Put, bolehkah saya meminta yang ada di genggaman ibu Put? Boleh. Boleh. Terima kasih Bu, boleh ya. Nah Bu, kalau boleh tahu kenapa ibu bisa memberikan itu kepada saya? Yang ada di genggaman saya ini menurut saya ini adalah barang berharga. Terima kasih Ibu Put. Nah, kita kasih hapus untuk Ibu Put ya. Kemudian saya mau ke siapa Ibu? Ayo. ke siapa ya? Ke Gita. Ibu Gita. Ibu Gita. Oke, silakan Gita. Ibu Gita. Kita besti Ibu Gita ya. Iya, kita besti Ibu Gita. Nah, tadi Ibu sudah menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Ibu Gita. Ibu Gita, bolehkah saya meminta yang ada di genggaman Ibu Gita? Tidak. Nah, katanya besti Ibu Gita. Kok kamu tidak memberikan itu kepada saya? Atau gini begitu? Mulai dari sini saya ajak Bu Gita beli bakso. Enggak juga. Tapi kan kita selalu tunggu kalau dalam teman Bu Gita masih tidak mau memberikan itu kepada saya. Enggak. Atau gini Bu Gita. Kemudian aku di genggaman Bu Gita saya gantikan dengan uang. Enggak mau juga. Oke, kalau begitu berarti kamu nggak usah besti lagi, ya? Gimana? Mau? Memang kenapa Ibu Gita tidak mau memberikan sesuatu yang ada di genggaman Bu Gita? Karena yang ada di genggaman saya ini sesuatu yang sangat berharga, yaitu air saya. Karena tinggal satu-satunya yang saya punya dan tidak akan saya tukarkan dengan apapun. Luar biasa sekali Ibu Gita yang sudah begitu mempertahankan sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Terima kasih Bu Gita atas hapus Ibu. Bapak Ibu guru semua, sebenarnya di sini dalam proses yang sudah kita jalankan tadi itu merupakan satu bentuk bagaimana kita bisa mengontrol, memberikan kontrol ya. Nah, kontrol itu pada dasarnya itu terjadi dari diri kita sendiri. Kayak ibu yang tadi sudah mengontrol diri dia untuk mengizinkan gitu ya, untuk mengizinkan membagikan sesuatu yang berharga itu pada saya, dan itu atas kemauan si ibu sendiri. Yang mana di situ adalah bukan mengontrol diri dia sendiri untuk bisa berbagi seperti itu ya. Kemudian pada ibu kita itu juga merupakan suatu bentuk kontrol dari ibu kita. Dia begitu mempertahankan sesuatu yang berharga itu untuk dia sendiri dan dia tidak mau membagikan itu semua. Dan saya di sini saya tidak bisa memaksakan itu semua. Nah, di sinilah Bapak Ibu semua. Pada dasarnya hubungan kita dengan murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Terkadang itu yang terjadi apa? Kita memaksakan sehingga anak itu mengontrol diri dia dengan alasan apa? Terpaksa. Nah, sedangkan harusnya kontrol itu benar-benar harus dari hatinya. Ya, itulah yang akan menjadikan suatu budaya positif yang sangat berarti, yang sangat berarti diri siswa itu sendiri seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana terkait perubahan paradigma belajar. Nah, di sini bagaimana kita bisa merubah sudut pandang, cara pandang kita kepada siswa. Nah, yang awalnya dari stimulus respon
bisa menjadi teori kontrol. Mungkin yang awalnya kita selalu menganggap kebutuhan semua orang itu sama, akan tetapi di sini pada teori kontrol itu dapat kita ketahui kalau kebutuhan semua orang itu tidak sama. Nah, misal di sini kebutuhan saya di sini saya rasa tidak akan sama dengan kebutuhan Ibu Riki. Ya, kebutuhan Pak Agus saya rasa tidak akan sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu semua. Nah, selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, misal seperti ini, saya memiliki gambaran Ibu Risma itu seperti apa, kemudian Bu Dian seperti apa. Saya tidak bisa memaksakan keduanya itu harus sama. Saya menggambarkan keduanya sama. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sebagai guru mencoba pada stimulus respon, kita sebagai guru mencoba mengubah murid agar berpandangnya sama dengan guru. Nah, pada teori kontrol, guru berusaha memahami pandangan murid. Artinya di sini yang saya katakan tadi, kita sebagai guru tidak bisa memberikan suatu pandangan terhadap murid itu seperti apa. Misalkan kita maunya seperti memaksakan murid untuk, nah kamu harus kayak gini, kamu kerjakan ini, kalau enggak bisa. Ternyata kita tidak bisa melakukan itu semua. Nah, pada teori kontrol juga sebenarnya ini banyak ya, pada stimulus respon itu juga banyak. Contohnya, tapi saya ambil beberapa saja. Begitu juga untuk teori kontrol. Nah, di sini ada perilaku guru murid memiliki tujuan. Ini mungkin sering juga kita temukan ya pada proses pembelajaran. Perilaku guru mungkin di sini kita menemukan murid kita yang terkadang bolos di jam pelajaran kita. Mungkin di sini dia memiliki alasan tertentu. Mungkin dia butuh perhatian, karena kita nggak tahu pada dasarnya mungkin di rumah sana seperti apa masalahnya, seperti itu. Kemudian pada teori kontrol juga ada guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, di sini seperti yang sudah kita cobakan tadi, kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksakan mereka harus seperti apa. Memaksakan mereka harus mengikuti keinginan kita, tidak. Nah, kemudian pada teori kontrol selanjutnya itu ada model berpikir menang-menang. Pada berpikir menang-menang ini bagaimana cara kita untuk bisa menerima siswa itu, dan siswa bagaimana mereka bisa dengan kebebasan mereka sendiri untuk memilih seperti itu. Itu untuk perubahan paradigma belajar. Oke, selanjutnya itu ada disiplin positif. Nah, kalau dilihat dari bahasa disiplin, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan disiplin itu sendiri? Silakan, siapa yang mau mencoba? Oke, silakan mulai. Terima kasih kesempatannya. Disiplin positif. Disiplin itu berarti mentaati segala aturan yang mau dibuat, baik sekolah maupun siswa itu sendiri. Itu menurut saya. Iya, tepat sekali Ibu Turai, dan terima kasih. Nah, benar sekali apa yang sudah disampaikan. Kalau kita lihat yang dari kata disiplin itu merupakan suatu kayak patuh seperti itu ya, mentaati. Nah, di sini yang membedakan apa? Pada disiplin positif yang kita tahunya mungkin biasanya sekolah kita sudah memiliki peraturan, yang mana peraturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap siswa, begitu kan? Nah, pada budaya positif ini bagaimana caranya kita mengubah disiplin yang biasanya mungkin suatu disiplin dengan terpaksa menjadi suatu disiplin dari diri siswa itu sendiri. Dapat kita ketahui, mungkin biasanya kita melihat seringnya siswa kita melanggar suatu peraturan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ketika siswa kita melakukan suatu pelanggaran, memberi peringatan. Kemudian apa lagi? Menghukum. Ya, ada bahasa menghukum gitu ya. Mungkin untuk berikutnya agar mereka itu tidak mengulangi pelanggaran tersebut ya. Iya. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan siswa. Akan tetapi pada budaya positif itu ada
Oke, selanjutnya itu ada disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu semua dari kata disiplin apa sih yang Bapak Ibu pahami dari disiplin tersebut? Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, baik. Menurut saya disiplin dapat didefinisikan sebagai sikap mental di mana kita bisa, bagaimana kita harus mematuhi sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Devi dengan yang disampaikan oleh Bu Devi. Nah, mungkin di sini dapat kita ketahui kata disiplin itu yang kita tahunya adalah kepatuhan. Misalkan di sini kayak di sekolah kita memiliki peraturan yang harus dijalankan oleh siswa ya, yang mana tidak boleh dilanggar seperti itu. Nah, di sini pada disiplin positif yang ada di budaya positif ini, bagaimana caranya kita bisa mengubah siswa tersebut, mereka memiliki disiplin diri dari hatinya, bukan dari atas paksaan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada siswa kita yang terlambat, nah, sedangkan kita memiliki peraturan kalau di sekolah ini tidak boleh terlambat, ya kan Bapak Ibu? Nah, di situ bagaimana caranya kita bisa memberikan pemahaman pada siswa sehingga mereka itu bisa mendisiplinkan dirinya atas kehendak dirinya sendiri untuk berikutnya tidak terlambat tanpa adanya paksaan ataupun hukuman untuk merubah itu semua seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia, yang mana di sini menurut si Daniel Gossen, di situ ada 3 bentuk motivasi. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini merupakan suatu bentuk motivasi eksternal atau dari luar. Misalkan kayak tadi, si siswa ini melakukan sesuatu, misalkan di jam pelajaran ya, di jam pelajaran saya menyuruh, nah silakan kamu kerjakan tugas ini, kalau enggak kamu ibu hukum. Nah, itu merupakan jadi si anak ini dengan terpaksa sekali melakukan itu motivasi dari mana? Itu motivasi yang disebabkan karena sebuah keterpaksaan, karena sebuah ancaman seperti itu Bu ya. Nah, itu merupakan suatu bentuk motivasi dari luar. Nah, itu sebenarnya efeknya itu sebentar. Terkadang itu kan siswa itu ngulang lagi malasnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk bentuk motivasi yang kedua ini itu dapat kita lihat, mungkin biasanya kita kan sering, pokoknya siapa yang dapat nilai 100 ibu kasih hadiah nih. Nah, siswa itu termotivasi, saya harus mendapatkan hadiah itu. Nah, itu merupakan motivasi dari luar. Akan tetapi apakah itu akan bertahan dengan jangka waktu yang lama? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang dia motivasi dia kalau dikasih imbalan, ya. Jadi kalau ketika dia tidak dikasih imbalan, dia pasti tidak termotivasi lagi. Ya, Benar sekali Bu Gita. Jadi itu hanya sebatas kalau ada imbalan. Ketika tidak ada imbalan berarti nggak bersemangat lagi. Nah, itu apakah jangka waktunya lama? Enggak juga. Ternyata itu bukan motivasi yang baik untuk siswa kita. Nah, kemudian kita lihat untuk yang ketiga. Di sini ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi yang ketiga ini bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kira-kira, nah saya ini punya nilai-nilai kebajikan maksudnya Bapak Ibu ya. Saya memiliki nilai-nilai ini. Kemudian nanti saya ini bisa jadi apa ya? Nah, saya itu mau jadi ini. Berarti yang harus tumbuh itu motivasinya dari mana? Harus dari dalam diri sendiri. Jadi ini yang disebut dengan dan diharapkan motivasi ini yang ada pada siswa kita, yaitu motivasi yang ditimbulkan dari diri sendiri, bukan dari luar. Ini yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Geiser.
Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, menurut Bapak Ibu di sini kebutuhan apa yang sering Bapak Ibu berikan? Kalau dijumpai, kebutuhan apa yang sering Bapak Ibu jumpai di sini? Kesenangan Bu Devi ya? Kenapa kesenangan Bu Devi? Mungkin menurut saya siswa itu melakukan yang karena dia suka. Mungkin kayak siswa kita ada yang kenapa kamu belajar di keluarga, nggak apa-apa biar keren gitu kan, biar senang aja. Mungkin gitu. Kalau kata Bu Devi, yang sering dia jumpai adalah kebutuhan kesenangan ya. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang lain, oke silakan. Berdasarkan pengalaman, tapi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman di lapangan kelas, itu membuat kasih sayang dan rasa terima kasih biasanya ada. Ya kan, kalau kita melihat dari latar belakang siswa, nah kenapa siswa itu berperilaku seperti itu dan melihat dari latar belakangnya, ternyata anak ini perlu kasih sayang dari dan perhatian dari guru. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu perlu makan. Kita tahu bahwa anak-anak kalau sudah jam 8 lewat dia sudah lari-lari ke kantin, curi-curi ya. Dia cari kesempatan, alasannya ke WC, padahal dia menuju ke kantin. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang dijumpai? Kemudian ya. Oke, silakan. Terima kasih. Sebagai pemimpin ada yang menurut saya seringkali saya jumpai kasus yang di kelas itu mungkin anak muda merasa kebutuhan akan kebebasan mereka. Jadi kadang mereka itu pengen berekspresi seperti apa, jadi kadang ada yang pura-pura tidur, kadang ada yang pura-pura tidak perhatian dengan kita. Kadang mereka tuh mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka tuh saya butuh bebas loh berpikir. Kan kebetulan saya ngajar kimia, mungkin mereka akan pusing ya dengan rumus-rumus itu, maka terikat untuk mungkin mereka pengen bebas. Terima kasih. Benar sekali apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Di sini sebenarnya itu kebutuhan yang kebutuhan dasar kita sendiri sebagai manusia, ya, kebutuhan dasar anak-anak kita. Mungkin benar sekali yang dikatakan Ibu Pur tadi, di situ adanya kebutuhan bertahan hidup. Sering kita jumpai siswa kita yang terkadang jam berapa itu sudah ke kantin, gitu. Artinya mereka butuh apa? Butuh asupan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi itu sebenarnya itu suatu hal yang harus kita hargai kepada si siswa. Artinya dia harus bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana cara kita bisa memberikan suatu pencerahan lah ya, kalau misalkan nanti di jam pelajaran itu nggak baik, misalkan kita kasih solusinya bagaimana, seperti itu, apakah harus bawa bekal, paginya harus makan atau seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Dili. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrarestitusi. Menurut Diana Goslan itu ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, kalau dilihat dari sini, menurut Bapak Ibu seringnya berada di posisi mana? Teman. Gimana Pak Agus? Teman. Kenapa teman Pak Agus? Cuma posisi kontrol, saya ini berada di posisi teman. Kenapa demikian? Siswa ini terkadang mereka butuh tempat untuk ya ngobrol atau curhat dengan seorang sosok guru atau yang mungkin orang yang lebih tuakan untuk menuangkan perasaan mereka. Kan selama ini beberapa siswa juga mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin terkait dengan keluarga, teman,
dan yang lainnya. Tapi kebanyakan anak-anak itu kalau kita ajak ngobrol, ketika dia memiliki permasalahan dengan keluarga, mereka kebanyakan terbuka dan enak untuk diajak ngobrol. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini sering berada di posisi menjadi seorang teman seperti itu Bu Rina. Kemudian ada lagi di sini. Oke Bu Rina. Oke Bu Rina ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya sering menempatkan poin ketiga dan keempat, di mana saya menganggap siswa itu adalah teman. Dengan menangkap siswa teman dan siswa menangkap guru itu teman, maka ada sedikit keterbukaan. Jika lebih mudah kita untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka, tetapi tetap harus diawasi. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Rina. Ya, Bu Rina seringnya berada di posisi teman dan monitor, mengawasi ya Bu Rina ya. Oke, ada lagi mungkin di sini. Oke, silakan Bu Jurai. Kalau dilihat dari 5 posisi itu sepertinya kita sudah melakukan kelima-limanya. Ya, melakukan di mana ada saat tertentu kita sebagai teman, tetapi ada juga kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Biasanya dulu akan bersuara siswa ya. Nah terus sebagai monitor juga atau manajer kita sudah melakukan itu. Kenapa saya sebut dengan 5 posisi ini kita sudah menetapkan apa saja kita sudah melakukan itu semuanya. Terutama misalnya sebenarnya tidak ada niat hati guru untuk menghukum siswa dalam fisik, tetapi terkadang kalau perilaku anak itu sudah keterlaluan dan telah tegur berkali-kali, kita juga sebagai pendidik ya, bukan seorang pengajar, ini sebagai pendidik melakukan tindak hukum fisik itu, tapi bukan berarti hukum fisik yang benar-benar melukai siswa, tidak, tetapi ada hukum fisik yang pernah kita lakukan tapi tidak untuk menyakiti, dan bawahi tidak menyakiti ya, hanya untuk memberi suatu kebenaran gitu. Oke, terima kasih Bu Jurai. Ya mungkin benar yang disampaikan oleh Bu Jurai, tanpa kita sadari menurut saya ya, pada dasarnya kita pernah melakukan di 5 posisi ini ya. Kita juga pernah di posisi manajer. Nah, kadang kelima posisi ini posisi yang paling baik itu dalam posisi sebagai seorang manajer ya. Oke, next Pak Dendi. Nah, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas berarti misalkan di kelas ya. Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan sebenarnya? Ada yang bisa Ibu? Beda keyakinan sama peraturan. Nah, kalau kita lihat peraturan itu kayak sesuatu yang harus dipatuhi, benar nggak? Benar. Ada sanksi benar sekali Bu Rina. Tapi kalau dia keyakinan, sesuai dengan hati benar sekali. Jadi mana yang lebih baik antara keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Bisa saya ambil contoh, kita sering menyuruh siswa untuk, nah kamu pakai helmnya. Alasan mereka apa? Biasanya alasan si anak-anak ini pakai helm untuk apa? Bapak Ibu, untuk menghindari polisi. Itu berarti di situ yang dia melakukan itu untuk menghindari suatu hukuman ya. Ketika ketemu polisi, misalkan dia tidak memakai helm, berarti ya saya takut dihukum polisi karena tidak memakai helm. Mungkin takut ditilang seperti itu ya. Nah, pada dasarnya harusnya yang diinginkan itu adalah keyakinan. Nah, dia memakai helm bukan untuk dihukum, bukan takut ketemu polisi nih, takut kena hukum. Bukan itu harusnya. Seharusnya dia memikir kalau saya memakai helm berarti ada keselamatan diri saya. Artinya apa? Keyakinan yang diinginkan itu adalah keyakinan seperti itu, bukan keyakinan karena sebuah aturan, sebuah peraturan, bukan. Tapi keyakinan kalau saya seperti ini maka saya tidak seperti ini. Saya memakai helm biar kalau misalkan terjadi sesuatu saya baik-baik saja, seperti itu harusnya ya. Nah kemudian lanjut Pak Dery. Nah ini yang terakhir. Ini adalah segitiga restitusi
Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada pun langkah-langkah pada segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian kita menanyakan keyakinan, dan yang terakhir itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misal kayak kemarin itu saya menemui anak saya yang terlambat. Nah, jadi saya menemui anak saya yang terlambat, ternyata saya tanya dulu, kita tenangkan dulu anak kita tersebut. Kita tenangkan, jangan langsung kita memarahi dia, jangan langsung kita memarahi dia karena kenapa dia bisa terlambat, tapi kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dulu, Mak, kenapa kamu bisa terlambat seperti itu. Kita dengar dulu alasannya apa, kita tenangkan dia. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tanyakan keyakinannya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, nah kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu bisa terlambat, kita dengar baik-baik alasannya seperti itu. Nah, dengan tinggalkan yang menghargai dia, mendengar dulu apa alasannya. Pada dasarnya itu kita sudah mendekatkan diri kita kepada anak sehingga dia bisa memberikan kejujuran kenapa dia bisa terlambat, kemudian dari sebuah kesalahan yang dia berikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinannya. Nah, kita berikan keyakinan kepada dia. Kita yakinkan. Nah, selanjutnya kalau kamu selama ini kamu harus seperti apa? Jadi kita yakinkan. Yakinkan dari mana? Biarkan dia meyakinkan dirinya dari hatinya. Bu, berikutnya kalau saya terlambat, Bu, saya usahakan saya tidak akan terlambat, Bu, seperti itu. Apakah kamu bisa membuktikan itu semua? Saya buktikan seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan keyakinan, memberi kesempatan dia untuk melakukan menjadi lebih baik lagi seperti itu, Pak Yeri dan Bapak Ibu guru lainnya. Sekian Bapak Ibu terkait budaya positif yang ada, yang mana sebagai penunjang tujuan pendidikan kita. Baik, kita berikan applause untuk apa yang disampaikan oleh Bu Lela. Luar biasa Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ada dua hal yang menarik yang tadi yang saya dapatkan dari pemaparan Bu Lela ya. Yang pertama, ketika kita melakukan simulasi genggaman tangan ya, mengempalkan kaitan dengan benda berharga di dalam hidupnya. Ternyata Bapak Ibu bahwa bukan karena rayuan dari Bu Lela, kata Bu Lela sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Nah, perlakuan kita juga kepada murid ternyata seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi ada kaitan dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ternyata misalnya anak menggunakan helm ternyata untuk menghindar dari polisi ternyata. Artinya kalau keyakinan lebih kepada dari hatinya untuk keselamatan. Jadi gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita masih punya waktu, silakan bertanya seluas-luasnya kepada Bu Lela kaitan dengan pengalaman dan penerapan budaya positif yang telah kita dengarkan dari beberapa slide tadi, luar biasa. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, dipersilakan. Siapa tahu di sini kita bisa berdiskusi terkait budaya positif yang ada di sekolah kita seperti itu. Silakan Bu Jurai. Kalau dilihat dari pemaparan yang tadi apa judulnya budaya positif, budaya positif. Saya ingin bertanya nih, ini kan kalau setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda nih. Nah, mungkin orang Jawa budayanya seperti itu bisa diterapkan di yang budaya positif misalnya kan, karena mereka adalah orang-orang yang patuh. Nah, kalau misalnya di daerah kita Sumatera, terutama daerah Bangka, budaya dengan budaya berbeda nih, apakah kita bisa melakukan budaya positif itu dengan karakter siswa yang seperti itu, yang dianggap keras lah gitu? Itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Jurai. Jadi perbedaan budaya gitu Bu Jurai ya. Nah, pada dasarnya yang sudah kami pelajari di modul 1.4 ini tentang budaya positif, itu pada dasarnya kita itu memiliki suatu kesempatan yang sama untuk memberikan suatu perubahan yang baik. Nah,
Nah, misalkan Ibu Jurai katakan tadi di Jawa, oke, di Jawa itu kan budayanya kayak santun-santun sekali Bu ya, lemah lembut seperti itu. Nah, itu sebenarnya mereka mungkin udah terbiasa ketika kita lakukan kita lakukan paginya, kita lakukan budaya positif, mungkin akan lebih gampang seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita di daerah kita yang daerah Sumatera yang lebih gimana ada lantang-lantang seperti itu ya. Nah, mungkin itu agak butuh proses akan tetapi bagaimana kalau di sini saya ambil contohnya kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai guru memberikan suatu keyakinan kepada siswa bahwa dasarnya kita pun bisa menjadi baik, menjadi lembut seperti itu. Ya, semuanya antara dengan keyakinan dari diri sendiri seperti itu. Jadi tergantung kita juga bagaimana kita bisa mendidik siswa kita seperti itu. Seperti itu Bu Jurai. Gimana, Bu Jurai? Oke, terima kasih untuk Bu Lela itu sudah menjawab. Kita tadi mulai dari Bu Lela, mungkin kan Bu Jurai maksudnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, silakan Bu Devi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini dan Bella. Di sini saya masih penasaran nih Bu Bella dengan adanya kontrol diri tadi, kemudian budaya positif dan keyakinan ya. Terkait dengan games yang Bu Lela berikan tadi, bagaimana jikalau siswa kita umpamakan siswa ini dia bersikeras dia tidak akan mau membuka genggamannya, sedangkan dengan dari diri kita nggak bisa memaksa dia, pun dari siswa itu sendiri dia tidak ada kesadaran, tidak ada keyakinan yang muncul dari dalam diri dia. Bagaimana kita menyikapinya yang kalau bertemu yang seperti itu juga? Oke, terima kasih Bu Devi ya. Nah, terkait dari seperti genggaman itu kan proses kontrol diri. Bagaimana kita bisa mengontrol apakah mau saya buka ataupun tidak saya buka seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan suatu pembelajaran yang ada di kelas misalnya, jadi disitulah posisinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diterima oleh siswa. Jadi begitu juga misalkan siswa menginginkan ini, kita paksa kamu harus ini. Nah, itu dia bersikeras saya nggak mau, pokoknya saya maunya seperti ini Bu, saya mau caranya seperti ini. Terus kita memaksa enggak, cara itu seperti ini. Nah itu kan sebenarnya adalah proses kontrol diri. Kemana itu si siswa dia mengontrol diri, dia meyakinkan diri dia bahwa saya maunya seperti ini nggak salah seperti itu. Nah kita sebagai guru pun tidak bisa terlalu memaksa. Kita nggak bisa memaksakan, itu adalah suatu kebebasan dia untuk memilih. Selagi itu masih di lantai yang benar seperti itu. Ya, Devi ya, bisa diterima. Oke, ada lagi setelah Bu Jurai, Bu Devi yang lain? Silakan. Kita masih punya waktu. Ini kan mau bertanya? Oh, Bu Dian. Enggak apa-apa. Itu banyak sekali pertanyaan, cuma nggak tahu nggak kita belum. Nah, tadi yang terakhir di segitiga institusi itu, saya ingin mencoba meyakinkan diri apa bedanya antara mengidentifikasi itu yang pertama kan menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan mereka. Itu kok ada titik-titik itu dan mengenai perbedaan. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Dian. Nah, Bu Dian menanyakan bedanya menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan Bu Dian ya. Jadi misalkan kalau ada suatu siswa kita yang kita katakanlah melakukan suatu pelanggaran seperti itu Bu Dian ya. Nah, jadi langkah pertama kita bagaimana cara kita untuk menenangkan mereka terlebih dulu tanpa harus kita marah-marah, kita hukum seperti itu. Jadi kita tenangkan. Kenapa kita tenangkan? Ketika kita menenangkan mereka, jadi mereka pun akan tenang untuk berikutnya bagaimana mereka bisa menyampaikan alasan kenapa dia seperti itu. Jadi kita tenangkan dulu. Nah, kemudian setelah kita tenangkan, mungkin seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan bagaimana cara menenangkan. Nah, kenapa kamu seperti ini? Ayo duduk dulu nak yuk. Nah, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah tenang, baru kita tanyakan
dia lakukan, dia pun dia menjawab sendiri, salah saya ini loh Bu. Nah kemudian yang Ibu dia tanyakan itu menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana cara kita untuk menimbulkan suatu keyakinan dari diri siswa itu sendiri dengan oke baiklah Bu, saya sadar saya salah, dan berikutnya saya tidak akan mengulangi ini lagi loh Bu. Nah, itu bagaimana cara dari awalnya kita yang menstabilkan dengan cara kita menstabilkan itu semua, kemudian menanyakan sesuatu yang salah tersebut dan memberikan keyakinan kepada siswa itu sendiri untuk memberitahu dan meyakinkan untuk kedepannya dia akan menjadi lebih baik. Itu kita harapkan itu benar-benar dimulai dari dirinya, ya, ditimbulkan dari dirinya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lela. Bisa dipahami Bu Dian ya, Bu Dian tadi saya masih bingung antara menstabilkan identitas dengan keyakinan. Nah kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Lela, menstabilkan identitas itu terlambat ya Bu ya, ditenangkan dulu Bu. Jadi menstabilkan identitas, jadi tidak langsung kita menjudge ya atau menghujat dia bahwa oh ini jelas tidak sesuai dengan aturan. Jadi karena yang dibahas oleh Bu Lela itu tidak lagi aturan, tapi menstabilkan dulu, kemudian kembali kepada keyakinannya. Keyakinan kita kelasnya apa? Tidak boleh terlambat seperti itu. Jadi pada dasarnya dia akan menyadari bahwa dia salah. Jadi itu yang menjadi poin yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bu Lela. Ada pertanyaan lagi dari Pak Agus ya? Baik, saya cuman pertanyaan. Ketika tadi kan dari ya, kita kan ketika siswa salah, kita melalui pendekatan terlebih dahulu, kenapa dia terlambat dan akhirnya kan memberikan dia suatu motivasi yang baik. Nah, pertanyaan saya, ketika siswa itu tetap berulang-ulang kali dan kita sudah memiliki suatu pemahaman, terus ibaratnya suatu pendekatan, tapi siswa tersebut masih tetap melakukan suatu hal yang sama. Nah, apakah sebuah proses itu masih tetap bisa diberikan kepada anak, ataukah kita bisa memberikan suatu hal yang lebih kepada anak? Nah, itu ya. Terima kasih Pak Agus ya. Mungkin berulangnya satu kesalahan yang mana sudah kita berikan, kita mengajak dia misalkan untuk merubahkan itu semua Pak ya, Pak Agus ya. Oke, misalkan ada suatu siswa yang sering dan berulang melakukan suatu kesalahan, jadi ya langkah pertama mungkin ya tetap kita tenangkan diri mereka, kemudian menurut saya kita ajak dia ngobrol secara personal, alasannya kenapa dia selalu berulang kali melakukan kesalahan seperti itu, kemudian kita tanyakan kenapa dia seperti itu, alasannya apa. Mungkin karena kita tidak tahu, mungkin alasan dia seperti itu masalah di rumahnya seperti apa. Kemudian kita tanyakan kepada dia ketika dia mengulangi kesalahan itu lagi, nah kira-kira apa hal perubahan yang mau dia lakukan ya. Mungkin di sini sebenarnya bisa kita, kalau misalkan secara personal sudah kita lakukan, masih juga bisa kita libatkan orang lain begitu Pak Agus. Misalkan kita libatkan orang tuanya, guru BK dan lain sebagainya. Kita tanya baik-baik, mungkin dia memiliki alasan tertentu seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu, kemudian kita tanyakan keyakinan dari dia, bagaimana dia untuk merubah itu semua, ya seperti itu Pak. Dan kalau kalau misalkan berikutnya dia tetap masih seperti itu, berarti kita doakan semoga semuanya bisa, kita doakan semoga dia bisa berubah, bisa berpikir dengan cepat untuk memperbaiki dirinya seperti itu Pak Agus. Baik, ada lagi pertanyaan yang memang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus biar tidak tegang ya, seperti itu ya. Iya betul. Kita berikan dulu sumber jawaban yang disampaikan oleh Bu Lela Lombok. Bu, jadi menambahkan ya Bu ya. Bertanya
Oke, terkait pertanyaan Pak Agus tadi, bagaimana kalau tadi kan Bu Lela katakan bahwa mungkin dia punya alasan tertentu sehingga dia kembali mengulang-ulang kesalahan yang sama. Bagaimana kalau alasan dibalik yang dilakukan siswa tersebut kembali kepada kebutuhan dasar manusia, bahwa itu merupakan kebutuhan kesenangan tadi? Ya memang khusus datang terlambat di jalan sambil nyanyi-nyanyi mungkin kan. Motor bagus saya dorong motor mungkin banget karena ya senang aja bikin Pak Agus marah misalnya gitu. Mungkin lucu misal senang wali kelasnya Bu Jurai marah, senang dengan ocehan Bu Jurai. Mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin kembali ke bagaimana menurut Bu Lela? Mungkin benar saja yang dikatakan Bu Dewi mungkin ya. Ada tipe yang seperti itu, ada tipe yang ingin senang mengulangi suatu kesalahan karena senang melihat mungkin apa wali kelasnya masih lagi ya. Nah, kalau sebenarnya kalau kita lihat kembali kira-kira kita yakin, nah kalau bisa melakukan kamu apakah kamu bahagia melihat wali-wali seperti itu yang selalu terlambat seperti itu, dia lalu ibarat di rapat ya dia sering disebut-sebut oleh misalkan kepala sekolah apa karena ada siswanya yang terlambat. Nah seperti itu. Jadi dengan dasar kebutuhan kesenangan tadi, saya rasa tetap ada bagaimana penyelesaian kita untuk kebutuhan tersebut yang mungkin agak sedikit melanggar peraturan sekolah. Bagaimana pendekatan kita? Baik, itu ya Bu ya. Menurut saya mungkin untuk lebih lanjutnya pendekatannya dia Bu Devi ikut program pendidikan guru saja gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari narasumber kita atas definisi budaya positif. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Lela. Saya coba untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan panjang lebar tadi, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, dan 2 pertama tadi kalau kita dengar itu adalah dari eksternal, tapi yang diinginkan itu bukan hadiah, bukan imbalan, bukan menghindari dari hukuman juga, tetapi bagaimana secara intrinsipnya berasal dari diri, bahwa dia tahu bahwa itu nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Lela atas ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan layanan pendidikan kita kepada peserta didik menjadi lebih baik setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Lela. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, nah di sini ada hal yang mau ibu sampaikan ke kalian, yaitu tentang budaya positif. Nah, yang mana budaya positif ini merupakan suatu hal yang pernah ibu pelajari di pendidikan calon guru penggerak yang sedang ibu lakukan. Jadi di sini mau ibu terangkan kalian biar kalian pun tahu. Untuk budaya positif itu merupakan suatu nilai yang bernilai positif dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang ada di sekolah. Di sini budaya positif yang ibu ambil itu adalah kita ambil di lingkungan sekolah. Budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikan berarti suatu nilai kebaikan yang ada ya. Nah, seperti salah satu bentuk dari budaya positif itu adalah keyakinan kelak. Jadi di sini ibu mau mengajak kalian, mari kita bersama-sama menentukan keyakinan kelas yang ada di kelas 12 IPS 2. Oke, siap semuanya? Ya. Jadi mari kita tentukan, mari kita rembuk secara bersama, mari kita sepakati kira-kira keyakinan apa yang mau kita
terapkan di kelas ini khususnya seperti itu ya. Nah, nilai-nilai kebaikan apa yang mau kita ambil dari budaya positif tersebut. Jadi Ibu minta tolong dan mohon sekali partisipasi dari kalian untuk secara bersama-sama kita menentukan keyakinan kelas di 12 IPS 2. Nah, nanti nah, untuk tujuannya itu dimana di sini dapat terwujudnya budaya positif dengan keyakinan kelas, kemudian dapat membangun motivasi internal yang ada pada diri kalian, kemudian mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpikir pada murid, yang berpihak pada murid. Jadi Ibu harapkan dengan adanya keyakinan kelas merupakan suatu bentuk motivasi kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke? Jadi nanti bakal Ibu bagikan kertas sticky note ya. Bakal Ibu bagikan kertas ini. Kemudian nanti silakan kalian tulis kira-kira menurut kalian keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan untuk kelas ini, yang bisa kita gunakan nanti secara bersama-sama untuk memberikan suatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Oke, bagikan. Jadi silakan tempelkan di karton yang ada di belakang keyakinan yang sudah kalian buat secara bergiliran ya, sabar. Oke. Bebas. Tulis itu apa dulu, tinggi kanan, biar nanti kosong. Mulai. Oke, tadi sudah ada beberapa yang menempelkan terkait kira-kira keyakinan apa yang bisa kita terapkan nanti di kelas ini. Mari kita coba bacakan secara bersama-sama. Ada 11 ya. Oke, Ibu minta tolong si Doni bacakan. Selalu mengerjakan tugas. Sepakat dah semuanya? Sepakat. Kenapa sih kita harus mengerjakan tugas? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Steffi. Kenapa kalau kamu menyetujui ya kalau kalian itu harus mengerjakan tugas? Kenapa? Karena itu termasuk tanggung jawab kita. Benar sekali yang disampaikan dari Steffi. Di sini selalu mengerjakan tugas. Jadi kalian kan tahu tugas kalian itu adalah sebagai pelajar, yang mana kalau misalkan diberikan tugas berarti itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab, maka harus kalian selesaikan tugas tersebut. Itu mencerminkan kalau kalian bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan ya. Jadi sepakat semuanya? Kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana menurut kalian semua? Setuju juga? Setuju. Kenapa? Menurut kalian harus adanya menjaga kebersihan kelas. Siapa? Kenapa kita tuh harus menjaga kebersihan kelas? Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, memang kalau misalkan kita mau sholat, yaitu badan kita harus dalam keadaan bersih ya. Jadi otomatis kelas kita juga harus bersih. Nah, selain itu apa lagi? Kalau kelas kita itu harus bersih. Kenapa? Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan kelas?
Oke, kenapa Junet? Lebih enak dipandang. Enak dipandang, oke. Terus apa lagi? Enak belajar. Enak belajar, setuju dah? Bener gak yang disampaikan Junet? Setuju. Betul, jadi kalau keadaan kelas kita rapi, bersih, kita belajar pun enak, jadi itu kan akan menunjukkan motivasi belajar kita juga seperti itu ya. Oke, lanjut Doli. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, kira-kira perlu tidak? Kenapa harus perlu datang tepat waktu? Kenapa? Sepakat tak harus datang tepat waktu? Kenapa kalian sepakat harus datang tepat waktu? Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi? Peraturan sekolah. Oke, karena kita punya aturan di sekolah ini yang mana datangnya harus pukul 7.00. Jadi sebelum itu kita sudah harus datang ke sekolah. Bisa kan? Coba kita bayangkan secara bersama. Kalau kalian datangnya pukul 8, kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau kalian datangnya pukul 8 bisa atau pukul 9? Apa yang terjadi? Marah dihukum ya? Oke, terus selain itu apa lagi? Akan ketinggalan pelajaran yang awalnya dan akan mengganggu proses pembelajaran yang ada di kelas tidak? Ya. Jadi akibatnya kalau kita misalkan datang tidak tepat waktu akan mengganggu sistem pembelajaran yang ada di kelas. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Berpakaian rapi dan sesuai jadwal. Berpakaian rapi dan sesuai jadwal. Ada kawannya yang menuliskan itu, kira-kira sepakat tidak? Kenapa kita menemukan berpakaian rapi dan sesuai jadwal? Karena mencerminkan seorang keluarga. Kira-kira kalau kita berpakaiannya nggak rapi, kira-kira enak nggak melihat? Lihat. Jadi pakaian kita harus rapi dan satu lagi harus sesuai jadwal. Jangan hari ini harusnya pakai putih abu-abu, datangnya kalian pakai pramuka. Jadi nanti apa yang akan kalian rasakan ketika kalian salah kostum? Malu, ya, malu karena beda dengan yang lain. Jadi harus sesuai. Itu merupakan satu hal yang penting juga. Kemudian ada apa lagi Doi? Menggunakan HP dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk di poin ini gimana yang lainnya? Sepakat? Setuju? Menggunakan HP sesuai kebutuhan. Jadi kita tahu juga bahwa sekolah kita memiliki aturan dilarang membawa HP. Kan sudah sepakat. Nah, terkecuali misalkan kalau ada suatu pembelajaran yang mengharuskan kalian untuk menggunakan HP. Jadi di situ pada saat ada pelajaran yang mengharuskan kalian harus membawa HP, maka digunakan sebijak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang dimintanya apa seperti itu. Yang mana juga harus atas izin oleh gurunya. Nah, selain itu apalagi silakan Dodi bacakan lagi. Menonaktifkan benda-benda beraliran listrik saat pulang sekolah dan mengisi jendela sebelum pulang sekolah. Jadi menonaktifkan aliran listrik yang ada di kelas. Nah, dapat kita lihat di sini kira-kira di kelas kita ini ada tidak barang-barang yang memerlukan listrik? Ada apa? Nah, kalau menurut ada lampu, ada kipas angin dengan sekali ya. Jadi kira-kira kalau kita pulang sekolah perlu tidak dinonaktifkan aliran listrik? Cabut nggak listriknya? Untuk menghindari apa? Kebakaran konslet. Karena kita nggak tahu nanti datangnya kita pulang ke rumah, datangnya ada apa tuh? Hujan deras, ada petir, ada kilat. Itu kan bisa menyebabkan takutnya ada konslet ya. Nanti ada gangguan listrik sehingga menyebabkan ya kebakaran itu yang dihindari ya. Oke, jadi untuk menghindari semua maka pulang sekolah kita secara bersama-sama untuk menonaktifkan semua aliran listrik yang ada di kelas ini. Oke, selanjutnya masih ada Dodi. Yuk, terakhir. Apa? Berperilaku baik dengan
menaati peraturan sekolah. Berperilaku baik dengan mentaati peraturan sekolah. Kira-kira perlu tidak? Perlu. Dan sangat perlu menurut Ibu. Kita harus bisa belajar untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Karena apa? Larinya akan kembali ke diri kita sendiri, ya. Kalau kita baik dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan masyarakat, maka kita juga akan dipandang baik oleh orang lain, ya. Jadi mulailah perbaiki diri, kemudian perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita mau lihat, emang kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, oke? Ada lagi tidak? Tidak semua. Kira-kira menurut kalian semua sepakat tidak apa yang sudah disebutkan tadi dan sudah yang tertulis tadi untuk menjadi keyakinan kelas kita? Gimana? Sepakat.